الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أرسله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لا ينقطع رجاؤه من ربه ليكون وزره مغفورا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أنقذنا من الضلال وسلك بنا طريق الهداية اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tiada pantas kata yang diucapkan pada siang yang berbahagia ini melainkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat ini kita masih merasakan nikmatnya, baik itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua secara lahir maupun batin. Dan karena izin Allah kita semua dapat hadir berkumpul bersama di tempat yang mulia ini guna untuk sama-sama menjalankan ibadah sholat Jumat di Masjid Harapan Mulia yang kita cintai ini. Salawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasul penghulu alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut. Dan marilah kita sama-sama senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan agama Allah, menyebarkan agama Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat jahiliyah, di tengah-tengah kehidupan masyarakat penyembah berhala. Betapa perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini penuh dengan tantangan, rintangan, halangan, ancaman yang sangat amat luar biasa. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwahnya kepada mereka, Rasul selalu berdoa meminta kepada Allah agar senantiasa apa yang Rasul sampaikan kepada mereka dapat menerimanya sehingga mereka mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah sehingga ia masuk ke dalam seorang muslim, seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadar betul bahwa beliau ini hanya diperintahkan menyampaikan, hanya sekadar tabligh. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Rasulullah hanya menyampaikan saja perintah Allah itu. Sementara perkara masalah hidayah, keimanan itu hak mutlak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah selalu berdoa setiap hari betapa pamannya Abu Thalib menginginkan Rasulullah itu agar dia mendapatkan hidayah. Namun sampai akhir hayatnya pamannya Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah. Setiap hari, setiap waktu Rasul selalu berdoa kepada Allah agar pamannya diberikan hidayah. Tapi sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan hidayah.
Padahal pamannya sebagai bempernya beliau, yang selalu menjaga Rasul, yang selalu melindungi Rasul, garda terdepan ketika Rasul diusik, bahkan Rasul pernah tinggal bersamanya. Tapi saya tidak mendapatkan hidayah sampai akhir hayatnya. Bahkan sampai ketika saat waktu genting, pamannya ingin wafat, Rasul berkata kepada paman, "Ya ammi, wahai paman, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, wahai pamanku. Kalimatul uhajju laka biha indallah. Kalimat inilah yang nanti akan aku jadikan hujah membelamu di hadapan Allah, wahai pamanku. Tapi sampai akhir hayatnya, pamannya tidak mau menyebutkan kalimat ini. Wafat dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah itu dari Allah. Allah katakan, "Laisa 'alaika hudahum." Dan kamu memberikan hidayah kepada mereka. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, berbicara masalah hidayah. Kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, itu sedikitnya 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah petunjuk dari Allah. Yang mana doa tersebut sering kali kita ucapkan pada saat kita menjalankan ibadah sholat. Dan doa tersebut tercantum di dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan mereka orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan jalan mereka orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan mereka orang-orang yang sesat. 17 kali dalam sehari semalam kita berdoa, meminta, memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan hidayah petunjuk. Bahkan Rasul mengajarkan kepada kita, ketika hidayah itu sudah ada pada diri kita, jangan sampai terlepas dari jiwa dan raga kita. Yang mana Rasul mengajarkan satu doa, dan doa tersebut tercantum dalam surah Al-Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmatan, karuniakanlah rahmat kami dari sisimu ya Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi karunia. Begitulah Rasul mengajarkan kepada kita agar hidayah ini jangan sampai terlepas dari jiwa dan raga kita. Berbicara masalah hidayah, apa sih dimaksud dengan hidayah? Hidayah ini artinya petunjuk. Lawan kata daripada hidayah adalah dolalah, artinya sesat. Kenapa kita selalu meminta, memohon kepada Allah setiap saat hidayah? Tujuannya tiada lain agar kita selalu berada pada jalan yang benar, jalan yang menjauhkan diri kita daripada murka Allah, jalan yang menjauhkan diri kita kepada kesesatan. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, berbicara masalah hidayah, ada 4 macam hidayah yang Allah berikan kepada makhluknya. Yang pertama ada hidayatul tabi'ah, yang kedua ada hidayatul hawas, yang ketiga ada hidayatul aqli, dan yang keempat ada hidayatul din. Yang pertama adalah hidayatul tabi'ah, petunjuk Allah berupa tabiat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, itu sudah Allah berikan tabiat kepada makhluknya itu masing-masing. Tabiat, insting atau naluri Allah berikan. Hidayatul tabi'ah ini Allah berikan kepada makhluknya, baik manusia maupun binatang. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia dapat mempertahankan dalam kelangsungan hidupnya. Allah kasih tabiat ini kepada makhluknya, baik manusia maupun binatang. Kita bisa lihat tabiat hewan yang bermacam-macam. Tujuannya tidak lain agar dia dapat mempertahankan dalam kelangsungan hidupnya. Ketika itik baru menetas, dia langsung bisa berenang. Padahal ibunya nggak pernah ngajarin dia berenang. Ketika bayi baru lahir, dia langsung bisa menangis, padahal ibunya belum pernah mengajari dia menangis. Ini adalah merupakan tabiat.
Mungkin dari tangisan ini setiap bayi, apakah dia kedinginan, apakah dia lapar, apakah dia haus, apakah dia pipis, pup, dan lain-lain sebagainya, bukan pada tangisan. Sehingga kita bisa respon terhadap bayi itu. Ini adalah merupakan tabiat, hidayah tabiat yang Allah berikan kepada makhluknya, tujuannya agar ia dapat mempertahankan dalam kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kedua, hidayatul hawas. Al-hawas secara harfiah artinya indera. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain sebagainya. Allah berikan hidayatul hawas ini sama seperti hidayatul tabi'ah. Baik manusia maupun binatang, Allah kasih hidayatul hawas itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar ia dapat menikmati apa yang dia inginkan. Ketika makhluknya ingin menikmati sebuah keindahan, Allah siapkan mata. Ketika dia ingin menikmati pendengarannya, Allah sudah siapkan telinga. Ketika dia ingin menikmati aroma, dia sudah Allah siapkan hidung. Ingin mengetahui rasa, Allah siapkan lisan. Hidayatul hawas Allah berikan kepada makhluk, baik manusia maupun binatang, tujuannya agar dia dapat menikmati apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga adalah hidayatul aqli, petunjuk Allah berupa akal. Hidayatul aqli ini Allah berikan kepada makhluknya, khusus kepada yang bernama manusia. Hidayatul aqli ini tidak Allah berikan kepada makhluk yang lainnya, hanya Allah berikan kepada manusia. Bahkan manusia ini bisa dibedakan dengan makhluk-makhluk lainnya karena akalnya. Dari akal manusia dapat berpikir, dari akalnya manusia dapat mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Cuma kita tidak bisa selalu mengandalkan akalnya keseluruhan. Sebab dengan mengandalkan akal saja manusia itu tidak bisa menjamin bahwa ia selamanya selalu berada pada jalan yang benar. Tidak menjamin. Dengan mengandalkan akal saja manusia tidak bisa menjamin bahwa dia tidak terpeleset daripada perbuatan buruk dan berbuat jahat. Betapa banyak orang yang mengetahui bahwa mencuri itu haram, korupsi itu haram, minum-minuman keras haram, berzina haram, menyakiti orang haram, tapi masih banyak orang yang melakukannya. Betapa banyak orang yang paham, yang mengerti bahwa sholat itu penting, puasa itu sangat bermakna, zakat itu luar biasa pahalanya, tapi masih banyak orang yang meninggalkan. Karena akal ini hanya sekedar tahu saja mana yang baik, mana yang benar, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang halal, mana yang haram, hanya sekedar itu saja. Sementara untuk mengimplementasikan itu semua, untuk mengamalkan itu semua, dibutuhkan yang namanya hidayatul din, petunjuk Allah berupa agama. Yang keempat, petunjuk Allah berupa agama. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang menjalankan perintah agama, itu bukan hanya sekadar baik menurut akal. Dan ketika seseorang menjauhi larangan-larangan agama, bukan hanya sekadar buruk menurut akal. Akan tetapi karena ada hidayatul din, petunjuk Allah berupa agama ini, maka dia jalankan. Ketika akal tahu bahwa ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan agama, maka dia jalankan. Itu hidayatul din yang menjalankan itu semua. Ketika dia tahu bahwa ini perbuatan buruk, perbuatan haram, kemudian dia tinggalkan, hidayatul din yang mengetahui itu akal, kemudian ditindak, dilanjuti oleh agama, maka dia tinggalkan perbuatan-perbuatan tersebut. Oleh karenanya, orang yang selalu mendapatkan petunjuk dari Allah, insya Allah dia tidak akan tersesat. Begitu pula orang yang disesatkan sama Allah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah. May yahdillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum. Wa ta'ala innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum.
wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.